Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallama tasliman katsira. Ayuhal ikhwatul kiram, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan kebaikan yang kita tidak sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Para ikhwah, kita di dalam beragama Islam telah diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memilih Islam dan menyempurnakan Islam sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Maidah. Allah taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan nikmat ke atas kalian dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama kalian. Islam merupakan dinullah as-safi an-naqi al-khalis, agama Allah yang murni, yang suci dan yang bersih. Seperti di belakang saya, kita melihat aliran sungai yang sangat jernih, warnanya masih bening, dan begitu menyejukkan untuk kita pandang. Itulah Islam yang datang dari sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, agama yang putih bersih, agama yang tidak ada kurang dan tidak ada noda sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktukum ala mithlil bayda, lailuha kana hariha, la yazighu anha ba'di illa halik." Kutinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, malamnya seperti siangnya, dan tidak ada yang berpaling dan menambah-nambahi Islam kecuali akan celaka. Islam yang telah sempurna ini hendaklah kita jaga kemurniannya, keautentikannya dan keasliannya dari berbagai macam hal-hal yang bisa menodai kemurnian atau membuat ajaran Islam menjadi tidak lagi murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sebab yang bisa menodai kemurnian Islam, yang bisa menjadikan agama Islam ini tidak lagi murni, adalah ketika seseorang lebih menghormati dan lebih mencintai kebudayaan atau ada tradisi yang sebenarnya ajaran dan tradisi ini tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kebudayaan yang kita maksud adalah kebudayaan yang bisa mengalahkan syariat Islam, bahkan menganggap kebudayaan itu lebih baik dan lebih layak untuk dihormati dan lebih layak untuk diambil dari ajaran Islam sendiri. Inilah yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Jika dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang
menghormati dan memuliakan budaya dan mempertahankan tradisi nenek moyang yang itu semuanya bertentangan dengan Islam, mereka mengatakan, jika dikatakan kepada mereka, ayo kita ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meliputi seluruh ajaran Islam, baik akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan semua aturan Islam. Mereka orang-orang yang menjadikan budaya sebagai sesuatu yang wajib dipertahankan atau yang tidak boleh dilanggar. Kemudian mereka mengatakan, tetapi, atau mereka membantah, biarkanlah kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari ajaran nenek moyang kami, ajaran bapak-bapak leluhur kami. Nah, kemudian Allah Ta'ala membantah, apakah tetap kalian akan mengikuti nenek moyang kalian, walaupun nenek moyang kalian itu tidak memiliki pengetahuan dan juga tidak mendapatkan petunjuk. Ayuhal ikhwah, kita boleh berbudaya, kita boleh melestarikan ajaran bapak leluhur kita dengan syarat warisan budaya tersebut dan peninggalan leluhur kita tidak bertentangan dengan Islam, tidak melanggar hal-hal yang telah dijelaskan di dalam Islam, tidak mengandung kesyirikan, tidak mengandung kebid'ahan, tidak mengandung khurafat, tidak juga menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, tidak juga membolehkan yang dilarang dan melarang yang dibolehkan. Ya, kita ambil contoh misalkan budaya di suatu daerah ketika bertemu dengan orang yang memiliki kedudukan, dia berjalan dengan cara membungkuk. Nah, ini kebudayaan yang tidak sesuai dengan Islam. Ada juga kebudayaan misalkan memberikan sesajen yang istilahnya dengan sedekah laut, sedekah bumi, dengan menyembelih seekor kambing atau seekor sapi kerbau, kemudian kepalanya dipersembahkan ke gunung atau ke laut atau ke tempat-tempat yang keramat, kata mereka. Maka ini semua adalah tidak dibolehkan karena ada aturan Islam yang melarang hal tersebut. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabaha li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa menyembelih atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Artinya apa? Ketika dia menyembelih, kemudian dia persembahkan kepada laut, kepada yang menguasai gunung, atau kepada yang bau reksa suatu tempat keramat, maka ini adalah mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah. Maka ini tidak dibenarkan. Ayuhal ikhwatul kiram, budaya-budaya yang bagus seperti budaya gotong royong, seperti budaya pakai sarung di Indonesia, pakai peci hitam, kemudian budaya masih bersalaman, atau budaya baju batik bagi orang suku Jawa misalkan, atau budaya-budaya yang memang itu dijadikan sebagai misi untuk berdakwah. Misalkan ketika kita berdakwah kepada suatu suku, maka kita menghormati bagaimana hal yang biasa dilakukan di tempat tersebut tanpa harus melanggar syariat, tanpa harus kita menjadikan kebenaran itu standarnya adalah budaya. Tidak, standar kebenaran adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, oleh karena itu mari kita sebagai umat Islam, kita jadikan Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dari siapapun. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai aku, yaitu Rasulullah SAW, lebih dia cintai dari bapaknya, dari anaknya, dan dari manusia semuanya. Mari kita jaga kemurnian Islam sebagaimana kita melihat bersihnya dan
beningnya air sungai yang di belakang kita. Karena dengan kita menjaga kemurnian Islam, maka kita bisa menjadi seorang muslim yang kafah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah sempurna, dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata buat kalian. Demikian, semoga cuplikan ini bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.